Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini saya ingin berbagi atau menceritakan kisah yang pernah viral, berita yang pernah viral, ya ini berita tentang seorang yang bisa menggapai cita-citanya meskipun dia terbatas dengan segala keadaannya. Yaitu kisah ini tentang seorang anak, seorang anak dan orang tuanya ya. Namanya adalah Raini. Jadi kisah ini tentang seorang tukang becak yang bisa mengantarkan anaknya lulus wisuda sarjana. Jadi pada tahun 2014 itu sempat viral berita tentang seorang wisudawati yang bernama Raini berangkat ke lokasi wisuda diantar oleh ayahnya, yaitu Pak Mugiono, dengan menggunakan becak. Jadi kejadian ini tidak biasa terjadi di dalam acara wisuda. Akhirnya beritanya viral dan menginspirasi seluruh warga Indonesia. Jadi saya menelusuri profilnya Raini. Jadi Raini ternyata adalah seorang penerima beasiswa bidik misi ya waktu itu, dan juga dia mengambil jurusan pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi di UNES, Universitas Negeri Semarang. Alamatnya adalah di daerah Jawa Tengah. Kalau di sini setahu saya di Kendal. Kemudian ayahnya adalah bernama Mugiono. Bapak Mugiono ini adalah tukang becak yang setiap hari mangkal di daerah Kelurahan Langenharjo, Kendal. Sebelum jadi tukang becak, Bapak Mugiono ini adalah sebagai karyawan di pabrik kayu, tapi setelah itu berhenti kemudian jadi tukang becak. Jadi Bapak Mugiono ini keadaannya tidak menentu, penghasilannya tidak menentu. Setiap hari kadang ya sebagai tukang becak tidak menentu ya. Akhirnya dia mengambil tambahan pekerjaan, uang penghasilan sebagai penjaga malam sebuah sekolah, yang mana bayarannya itu hanya sebesar 450.000 per bulan waktu itu pada tahun 2014. Meski dari keluarga yang tidak mampu, Raini tetap menjaga asanya ya, tetap bersemangat untuk membuktikan keunggulannya, untuk membuktikan prestasinya. Akhirnya dia mencoba untuk mencari beasiswa dan akhirnya diterima sebagai penerima beasiswa bidik misi waktu itu ya. Dan tidak hanya itu, Raini juga tetap mempertahankan prestasinya. IPK-nya selalu beberapa kali IPK sempurna, yaitu 4. Sehingga pada waktu wisuda prestasi itu tetap dipertahankan hingga ia ditetapkan sebagai wisudawan terbaik dengan IPK 3,96, hampir sempurna. Dan kini tidak hanya itu saja, Raini kini lanjut S2 dan S3 dan menyelesaikan S2 S3-nya di University of Birmingham, England, yaitu Inggris ya. Akhirnya Raini lulus dan menyandang gelar doktor dari luar negeri dengan beasiswa juga, beasiswa LPDP. Dan kini Raini sering diundang menjadi narasumber di berbagai acara, di seminar, bahkan
tampil di beberapa acara TV ya. Dulu ketika Raini viral juga sudah muncul di acara-acara TV seperti di Hitam Putih, pokoknya di beberapa acara TV. Dan juga sekarang Raini ya aktif menulis juga, ada bukunya juga sih. Dan sempat juga beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh di Indonesia, seperti bertemu dengan Ibu Sri Mulyani juga. Sangat menginspirasi Raini ini karena dengan segala keterbatasannya dari keluarga yang kurang mampu, tapi tidak membatasi semangatnya untuk mencapai cita-citanya. Patut untuk kita contoh bahwa kita yang memiliki kemampuan juga pasti bisa untuk melakukan itu untuk mencapai cita-cita kita. Ataupun kita yang tidak memiliki kemampuan seperti Raini, kemampuan maksudnya bukan kemampuan dalam skill ya, ilmunya, tapi keterbatasan dalam ekonomi, kita juga bisa untuk mencapai cita-cita kita, apapun itu cita-citanya. Kemudian saya juga menemukan ternyata ada baru-baru ini tahun 2023 ada lagi yang terbaru, yaitu berita tentang seorang anak tukang becak asal desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, sukses meraih gelar sarjananya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, namanya adalah Emma Muktiani. Emma Muktiani ini, Emma itu lulus dari Fakultas Keguruan dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dia lulus dengan IPK yang cukup tinggi, yaitu 3,46. Bagi Emma itu merupakan hasil jerih payahnya sendiri, yang ia banggakan, yang ia tunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia itu bisa lulus sarjana dengan segala keterbatasannya. Orang tua Emma ini bernama Mahrudi Jatun, dia juga tukang becak. Sedangkan ibunya adalah seorang asisten rumah tangga. Jadi pendapatan orang tua Emma ini tidak menentu ya. Ini yang membuat saya sangat terharu, yaitu orang tua Emma berusaha untuk membiayai Emma. Jadi Emma ini mungkin karena memang di universitas bukan negeri ya, swasta, jadi beasiswanya itu terbatas. Otomatis saya kurang tahu, tidak ada berita tentang apakah Emma ini mendapatkan beasiswa atau tidak. Tapi menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa beasiswa di universitas swasta itu terbatas, sehingga mungkin orang tua Emma ini banting tulang. Dan juga Emma sendiri juga berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya dengan dibantu orang tuanya, disupport orang tuanya, dibiayain oleh orang tuanya. Jadi orang tua Emma ini, Pak Mahrudi, itu dia narik becak. Selain itu dia juga memelihara kambing di rumah, dan juga serabutan ya, apapun. Kata Pak Mahrudi itu, dia bilang bahwa kadang Pak Mahrudi itu merasa bingung gimana cara untuk mendapatkan uang agar bisa membayar kuliah anaknya. Tapi ternyata ada saja, katanya. Kadang ada yang minta ini, ada yang minta itu, akhirnya ada saja uang untuk membayar kuliah anaknya. Ya seperti itu.
Ketika kita dengan tulus dan ikhlas membantu atau rela berkorban untuk apa ya, untuk ilmu, itu pasti ada saja Allah memberikan jalan dan kemudian untuk kita bisa menyelesaikan apa yang kita inginkan. Apalagi kita membantu orang atau anak kita untuk menuntut atau menuntutnya mencari ilmu, seperti pasti ada saja untuk kita mendapatkan jalan keluar atau rezeki untuk orang-orang yang mencari ilmu. Akhirnya Emma lulus sarjana dan orang tuanya sangat terharu menangis. Dari kejadian itu Emma dan keluarganya akhirnya diberikan kejutan oleh beberapa pejabat tinggi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan salah satunya diberikan kejutan oleh rektornya sendiri. Emma dan keluarga ditemui oleh rektor beserta pejabat-pejabat lain pada waktu wisuda di depan auditorium ketika wisuda. Mereka menyalami keluarga Emma, dan waktu itu ayah Emma menangis terharu karena tidak menyangka bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana, dan mereka pun berfoto bersama. Itulah kisah-kisah yang menginspirasi kedua orang ini. Raini dan Emma adalah salah satu contoh orang-orang yang hebat yang bisa mencapai cita-cita mereka meskipun dengan keterbatasan. Ada 3 nilai yang bisa kita contoh dari mereka berdua, yaitu yang pertama, teruslah berusaha dengan segala keterbatasan. Jadi apapun cita-cita kita, teruslah kita berusaha meskipun kita memiliki keterbatasan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dengan ada keterbatasan itu menjadi pemacu kita untuk terus berusaha berkembang. Kemudian yang kedua, membahagiakan orang tua adalah yang utama. Jadi kita harus terus berusaha membahagiakan mereka, membanggakan mereka dengan kita mungkin membuat prestasi seperti Raini dan Emma lulus sarjana untuk membanggakan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, termasuk yang terpenting, adalah pendidikan adalah hal yang sangat penting. Meskipun terbatas ekonomi, pasti ada jalan untuk kita menyelesaikan pendidikan kita. Meskipun terbatas ekonomi, uang kita tidak cukup, orang tua kita tidak mampu untuk membayar kita, tapi pasti ada jalan ketika kita memiliki tekad yang bulat dan niat yang tulus untuk menempuh pendidikan. Jadi teman-teman, marilah kita contoh mereka berdua. Terima kasih. Mari ketemu lagi di video yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.